selamat datang para pejuang UTBK. Beberapa minggu lagi menjelang UTBK di bulan April Mei, gimana perasaan kalian? Ayo jujur. Apakah udah mulai deg-degan atau kalian udah mulai nih dibawa santai aja lah Kak? Toh kalau rezeki nggak kemana gitu ya. Nah, yang mana? Yuk, silakan komen di bawah ya. Selamat datang di channel UTBK Lucky Journey, di mana di channel ini kakak akan berbagi gimana sih caranya, cara cepat untuk kita bisa menjawab soal-soal UTBK. Supaya apa? Supaya kalian dapat skor yang cukup untuk masuk ke jurusan dan kampus impiannya. Selamat datang ya. Nah, hari ini kita akan belajar soal penalaran deduktif, di mana penalaran ini adalah penalaran yang sering keluar di soal-soal penalaran umum, di mana kalau misalnya kalian menguasai ini bisa jadi kayak ladang skor ya. Ladang skor yang bisa kalian manfaatin untuk nabung-nabung skor untuk UTBK ya. Oke, langsung aja kakak mau share screen dulu adik-adik. Nah, penalaran deduktif. Here we go. Oke. Nah, ini dia cara cepat menjawab soal penalaran deduktif. Oke, cara cepat menjawab soal penalaran deduktif UTBK, di mana kali ini kita akan belajar trik jitu, contoh soal, dan pembahasannya. So, silahkan stay tune sampai akhir video ini, jangan kemana-mana karena kamu harus menguasai trik ini. Ya, nah sebelum itu supaya kakak lebih semangat lagi buat videonya dan kamu nggak ketinggalan soal materi-materi UTBK terkini ya, silahkan teman-teman support dulu dengan cara like, komen, terus share juga ke teman-teman kamu biar kalian bisa sukses bareng. Dan yang terpenting, subscribe dulu. Oke, oke, kita mulai masuk ke materinya. Apa sih penalaran deduktif? Ya, teman-teman ya, ini akan kakak sederhanakan sekali bahasanya ya, semoga mudah dimengerti. Nah, jadi penalaran deduktif itu adalah proses berpikir di mana ada pernyataan umum yang harus kita simpulkan ke kesimpulan khusus ya. Itu akan berbalik nanti kalau misalnya induktif itu dari khusus ke umum. Nah, itu dia kira-kira penalaran deduktif. Ada ciri-cirinya. Nah, pertama biasanya soalnya itu berangkat dari aturan umum dulu. Yang kedua, kesimpulannya pasti benar kalau misalnya premisnya benar. Nah, jadi kalau misalnya nih, eh, jika Rina ujian, maka ia lulus ya, dan seterusnya. Pokoknya nanti akan dibahas secara rinci ya teman-teman ya. Nah, lalu tidak menambahkan asumsi di luar premis. Ini ciri khas dari penararan deduktif ya. Nah, lanjut ada contohnya. Nah, contohnya gini. Kalau misalnya premis pertama, dia bilang semua manusia bernafas. Nah, ini umum kan? Nah, terus dia masuk ke yang agak khususnya. Budi adalah manusia. Berarti dapat kita tarik kesimpulan kalau Budi bernafas. Nah, ini contoh sederhananya. Sederhana sekali ya teman-teman ya. Jangan harap soal seperti ini yang akan keluar di UTBK karena nanti di UTBK itu yang keluar adalah soal-soal aplikatifnya ya, lebih ke turunan-turunannya. Tapi nggak apa-apa, kalian jangan takut, pasti bisa kalau misalnya rezeki dan pasti bisa kalau misalnya kalian sungguh-sungguh belajar. So, kita lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis soal deduktif. Yang pertama itu adalah silogisme, yaitu hubungan antara dua premis. Nah, ini nanti akan kita pelajari lagi, lebih dalam lagi ya soal silogisme ini. Lalu ada yang namanya kausalitas, yaitu hubungan sebab dan akibat. Nah, lalu ada inferensi logis, di mana kita diminta untuk menentukan kesimpulan benernya yang mana nih, ya. Dan selanjutnya itu ada validitas argumen, di mana kita diminta untuk menilai ini kesimpulan yang diberikan udah tepat atau belum. Nah, terus em, ada cara cepat menjawab soal deduktif. Nah, ini adalah inti dari video ini ya, teman-teman ya. Nah, yang pertama kamu harus bisa kenali pola soal terlebih dahulu. Oh, ini kayaknya silogisme sih. Oh, ini dia validitas argumen sih yang ditanyainnya. Pasti pakai cara ini. Pasti hal yang harus diperhatikan itu adalah A, B, C, D. Nah, itu harus tahu dulu. Nah, lalu selanjutnya dalam eh, dalam apa ya, dalam penarikan kesimpulan ini ya di deduktif ini, perhatikan kata kunci dalam premis. Ada kata semua, sebagian, jika maka,
Ada beberapa. Nah, itu adalah kata kunci di dalam premisnya. Diperhatikan karena ini akan menjadi apa ya? Clue untuk jawabannya ya. Lalu, jangan mencampur adukan antara deduktif dan induktif. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas nih induktif itu yang seperti apa. Tapi sekarang kita pelajari dulu yang deduktif, yang dari umum ke khusus dulu ya. Lalu yang keempat, itu gunakan eliminasi jawaban jika ragu. Jadi kalau misalnya silogisme itu jika P maka Q, berarti ini jawabannya yang mana ya? Gampang, teman-teman. Kalau misalnya terjebak ya, terus juga ragu, silahkan gunakan metode eliminasi. Nah, ini nanti di video-video selanjutnya akan dibahas dan dicontohkan gimana sih cara pakai metode eliminasi biar kita nggak bingung ya, teman-teman ya. Lalu, yang terpenting adalah soal jam terbang. Silahkan latihan dengan timer untuk kecepatan. Nah, seperti yang kita tahu, jadi memang di UTBK ini agak luar biasa ya. Kita tuh memang ditantang cepat, ditantang tepat. Maka dari itu kita harus punya jam terbang yang tinggi. Artinya ketika kita jawab soal itu nggak haho-haho lagi, kita nggak mikir lagi ini soalnya arahnya kemana, kita langsung paham. Untuk paham itu tentunya nggak instan ya teman-teman ya. Kita harus punya jam terbang. Jam terbang itu apa Kak? Maksudnya kita tuh harus latihan soal sebanyak mungkin. Nah, mungkin di awal-awal itu nggak pakai timer nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa jawab. Tapi lambat laun kamu harus bisa eh, cepat dan tepat. Jadi tidak hanya sekedar tepat, tapi juga cepat nyelesainnya. Nah, itu yang dicari teman-teman. Nah, usahakan di maksimal 45 detik itu udah selesai berpikirnya. Jadi membaca dan berpikir itu udah selesai. Artinya mungkin ketika ragu-ragu itu kita bisa spend 5 detik atau 10 detik. Ya, setelah itu baru kita klik jawabannya gitu ya untuk meyakinkan diri sendiri. Terus langsung kita masuk ya ke contoh soal satu. Ini yang silogisme ya teman-teman ya. Premis satu katanya semua siswa rajin belajar mendapatkan nilai bagus. Nah ini umum ya teman-teman ya. Semua siswa. Lalu premis dua, Rina adalah siswa yang rajin belajar. Nah, ini adalah khusus, udah mulai khusus. Sehingga kesimpulan yang benar apa kira-kira teman? A, Rina pasti mendapatkan nilai bagus. B, Rina mungkin mendapatkan nilai bagus. C, semua siswa mendapatkan nilai bagus. Dan D, Rina itu tidak mendapatkan nilai bagus. Oke, oke. Nah, di sini formulasi dari silogisme. Jadi premis A ya. Nah, jika A maka B, nah A-nya adalah siswa rajin belajar, B-nya adalah dapat nilai bagus. Jadi semua siswa yang rajin belajar dapat nilai bagus. Terus premis duanya ada A nih, yaitu si Rina yang rajin belajar. Sehingga kesimpulannya adalah B ya. Nah, kesimpulannya adalah Rina pasti mendapatkan nilai yang bagus. Oke, sehingga jawabannya adalah A. Oke, siapa yang benar, teman-teman? Kongret ya kalau benar, kalau nggak benar pun nggak apa-apa. Karena ini masih latihan, yang penting kalian mau belajar. Ya, kita masuk ke contoh soal 2, ada yang namanya hubungan sebab akibat. Ya, nah contoh, jika turun hujan maka jalanan menjadi basah. Premis duanya jalanan basah. Kira-kira kesimpulannya apa ya? Yang pertama, hujan pasti turun. Yang B bisa jadi jalanan basah karena sebab lain. Yang C jalanan basah karena air menguap. Dan yang D itu tidak bisa disimpulkan apapun. Nah, ini udah mulai kebayang ya teman-teman ya. Jawabannya bisa jadi jalanan basah karena sebab lain ya. Karena di sini misalnya ini P, ini Q. Kalau misalnya yang tersedia P itu pasti, kalau misalnya katanya premis yang kedua adalah hujan turun, maka pasti jalanan itu jadi basah. Tapi kalau jalanan basah kan belum tentu karena hujan turun. Bisa jadi karena ada bapak-bapak yang nyiram ya, atau bisa jadi ada ketumpahan air. Bisa jadi ada keringat pejuang UTBK yang menetes di sana. Banyak kemungkinan. Sehingga jawabannya adalah B. Nah, jadi hukuman sebab akibat atau kausalitas ini penting banget teman-teman. Artinya kita nggak bisa menyimpulkan satu hal itu terjadi cuma karena satu akibat itu aja. Bisa jadi ada akibat lain. Nah, oke. Lanjut.
Contoh soal 3, inferensi logis atau penarikan kesimpulan. Nah, premis pertama, semua burung bisa terbang kecuali burung unta dan penguin. Nah, yang kedua, premis 2, merpati adalah burung. Nah, kesimpulan yang benarnya apa kira-kira? A. Merpati itu bisa terbang. B. Merpati tidak bisa terbang. C. Merpati termasuk burung yang tidak bisa terbang. Dan yang D adalah merpati dan burung unta memiliki kemampuan yang sama. Oke. Oke, udah bisa ya teman-teman ya. Oke, jawabannya adalah A. Merpati bisa terbang. Kenapa? Karena yang nggak bisa terbang itu cuma burung unta dan penguin. Nah, di sini merpati adalah burung sehingga dia termasuk dalam semua burung ini yang mana dia bisa terbang. Sip. Contoh soal yang keempat, ada yang namanya validitas argumen. Jadi keabsahan dari sebuah pendapat atau argumen itu adalah salah satu topik ujian dari penalaran deduktif. Nah, premis pertama, jika seseorang belajar dengan giat, maka ia akan lulus ujian. Premis kedua, Raffi lulus ujian, ya. Sehingga kesimpulan yang benar apa kira-kira? Yang pertama, Raffi pasti belajar dengan giat. Yang kedua, Raffi bisa saja lulus ujian tanpa belajar giat. Yang C, semua orang yang lulus ujian pasti belajar giat. Dan yang D, tidak ada hubungannya. Kira-kira gimana, teman-teman? Ya, jawabannya B. Raffi bisa saja lulus ujian tanpa belajar yang giat ya, teman-teman ya. Jadi, validitas argumen ini akan 11-12 dengan cara penarikan, dengan hubungan sebab dan akibat atau kausalitas yang udah kita bahas. Jadi, bisa aja dia lulus ujian tanpa belajar giat ya. Nah, jadi eh, seseorang belajar dengan giat itu nggak cuma ini sih, nggak cuma penyebab ya dia dia bisa lulus ujian. Bisa jadi dia faktor keberuntungan ya, atau faktor-faktor lainnya. Tapi kalian jangan ikutin ya cara si Raffi yang dia lulus ujian tanpa belajar giat ya. Kalian harus belajar, please. Karena kenapa? Kakak percaya sih kata-kata yang bilang opportunities don't happen, you create them. Jadi keberuntungan itu nggak terjadi ke gitu aja, melainkan keberuntungan itu sebenarnya dibentuk dengan apa? Dengan kesiapan, gitu ya teman-teman ya. Nah, gitulah dia. Itu biasanya 4 tipe soal dari penalaran deduktif. Jangan takut. Kenapa? Karena ini cuma soal terbiasa atau enggak aja jawabnya. Jadi once ketika terbiasa itu insting kita tuh udah ting ya, udah hidup ya, udah tahu ini arah soalnya kemana, yang harus aku perhatikan apa. Oke, kita masuk ke kesimpulan dan tips tambahan. Kesimpulannya ada 5 cara yang bisa kita gunakan di penalaran deduktif ini. Yang pertama, kita harus pahami dulu jenis soal dan pola logika yang dipakai. Yang kedua, jangan terjebak dengan asumsi tambahan ya. Kalau misalnya hari hujan, jalanan licin. Nah, kan asumsinya berarti kalau jalanan licin hari hujan dong. Enggak, teman-teman, belum tentu. Jadi lihat dulu pola logikanya ya. Lalu yang ketiga, fokus pada kata kunci dan dalam premis. Contoh, misalnya nih, em, semua wanita itu punya rambut. Sebagian wanita itu berambut panjang. Nah, gimana kira-kira kesimpulannya? Apakah pakai kata semua atau pakai kata sebagian? Nah, kalau misalnya kita udah fokus pada kata kuncinya, kita pasti bisa tahu kalau ini ternyata dalam ABC-nya itu ya di pilihan ganda tuh kita harus jawab pakai kata sebagian karena di premisnya ada kata kunci sebagian ya. Lanjut, silakan gunakan teknik eliminasi jika ragu. Nah, ini akan kita praktekkan di contoh-contoh soal selanjutnya ya, teman-teman ya. Dan yang terpenting adalah latihan soal dengan waktu yang ketat. Ingat, UTBK ini kalian nggak harus ini ya, bolong-bolongin, Kak. Aku ini nggak tahu jawabannya nomor 7, sehingga aku tinggalin, aku takut nilaiku berkurang. Enggak, teman-teman. Sekali lagi, tidak ada sistem minus ya, adanya sistem plus atau nggak nambah nilai. Jadi silakan gunakan waktunya semaksimal mungkin. Nah, tipsnya, nah ini tips yang khusus deduktifnya ya teman-teman ya. Yang pertama biasakan membaca argumen logis.
Yang kedua, nah ini dia supaya insting kalian tajam, main game teka-teki logika atau baca buku detektif. Nah, ini nih yang biasanya jadi kunci nih. Kenapa kalau misalnya ada sebagian orang yang ketika ngerjain deduktif itu kayaknya kenceng aja. Nah, ternyata dia biasa ngolah otaknya. Lalu diskusi dengan teman tentang pola logika dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia kesimpulan dan tips tambahannya ya, teman-teman ya. Nah, tadi udah latihan contoh soal, sekarang kita masuk ke latihan soal. Bisa nggak kira-kira? Semua guru berangkat ke sekolah pada pagi hari dan pulang pada petang hari. Sebagian orang lulusan FKIP berprofesi sebagai guru. Intan adalah lulusan FKIP Universitas Tanjung Pura Pontianak. Intan berangkat kerja di pagi hari dan pulang pada petang hari. Sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil gimana kira-kira teman-teman? Nah, A. Intan bukan guru. B. Tidak dapat ditarik kesimpulan. C. Intan pulang kerja di pagi hari. D. Intan adalah pegawai negeri. Dan E. Intan adalah guru. Kira-kira apakah bisa ditarik kesimpulannya Intan adalah guru? Ya. Nah, kalau misalnya kita mau gunakan teknik eliminasi, di sini ada beberapa teknik eliminasi yang bisa kita coret ya, teman-teman ya. Yang pertama adalah Intan pulang kerja di pagi hari. Ini udah pasti salah karena dia bilang di soalnya dia pulang pada petang hari. Nah, yang lainnya gimana ya kira-kira? 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini ya. Semua guru berangkat ke sekolah pada pagi hari dan pulang pada petang hari. Tapi bukan berarti orang yang sistem kerjanya seperti itu, yang berangkat pagi pulang petang itu adalah guru, ya kan? Bisa jadi mandor, bisa jadi petugas hotel dan lain sebagainya. Dan sebagian orang lulusan FKIP itu berprofesi sebagai guru, katanya kan? Jadi, meskipun Intan adalah lulusan FKIP Universitas Tanjung Pura Pontianak dan berangkat kerja di pagi hari dan pulang pada petang hari, dia belum tentu seorang guru, teman-teman. Nah, tapi nggak bisa dipastikan juga dia tuh guru apa enggak ya. Nah, sehingga jawabannya adalah tidak dapat ditarik kesimpulan, adalah B. Nah, lihat di sini sistem logikanya gimana sih cara melogikakan sesuatu. Nah, oke, guru memang pergi pagi pulang petang. Terus tak sebagian lulusan FKIP itu berprofesi sebagai guru. Nah, Intan tuh lulusan FKIP sih. Terus juga dia pergi pagi pulang petang. Apakah otomatis dia jadi guru? Belum tentu. Kenapa? Karena kata kuncinya di sini adalah sebagian orang lulusan FKIP berprofesi sebagai guru. Kata sebagian ini tidak menjamin si Intan itu profesinya guru. Tapi kalau misalnya katanya di sini adalah semua orang lulusan FKIP itu profesinya guru, maka pasti Intan adalah guru. Ya, bisa ya teman-teman ya. Ini adalah sedikit latihan soal deduktif, jadi kita hari ini fokus ke deduktif aja. Next ya, kita akan belajar soal penerapan induktif, kuantitatif, dan selanjutnya soal penerapan umum. Jadi ketika nanti teorinya ini udah selesai, kita akan belajar kumpulan soal. Di mana kita nggak akan dikasih tahu nih, oh ini soal deduktif, oh ini soal induktif. Sehingga nggak ada clue cara cara ngerjainnya gimana ya. Gimana sih caranya mengenalinya ya. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. So make sure kamu subscribe juga ya. Nah, ada pertanyaan? Kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman, jangan sungkan, jangan takut, langsung aja drop di kolom komen ya, teman-teman ya. Insya Allah sebisa mungkin akan kakak jawab. Kenapa kalian harus apa ya menghilangkan dalam tanda kutip itu rasa malu ketika ketika nanya ini nih? Karena seringkali orang-orang itu ngerasa, pertanyaanku receh banget ya. Kayaknya pertanyaan aku ini sebenarnya orang udah tahu, aku aja nggak tahu. Atau aku udah baca buku, tapi cara untuk eh, mempertemukan kata kuncinya gimana? Nah, itu silakan teman-teman. Apapun pertanyaannya, silakan drop di kolom komen ya. Sekian pertemuan kita hari ini ya. Jangan lupa like, comment,
subscribe, dan yang terpenting share untuk teman-teman seperjuanganmu ya. Jadi pastikan kamu dan bestimu itu bisa sama-sama masuk ke kampus impian kalian ya. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.